bahwa Pilpres itu lomba mengumpulkan suara. Bahkan orang yang berseberangan dengan kita harus kita dakwahi supaya beriman sama kita. Karena kalau kita lomba buang-buang suara, suara PSI dibuang, ya kan? Kemudian ada relawan Jokowi yang ngomongnya tegak lurus, dibuang. Ada relawan Jokowi yang ikut Jokowi agar tidak kesusu, tidak terburu-buru, dibuang, dimusuhin. Lama-lama juga Pak Jokowinya dibuang juga mungkin. Mungkin juga dimusuhi juga, mungkin juga ya, nggak menang lah. Bagus sih secara, kalau buat kepentingan saya secara pribadi sih bagus. Cuman sikap ofensif seperti ini itu membuat polusi dalam politik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam siaran mikrofon Hasan Nasbi. Sekarang kita sudah masuk ke episode 153. Kali ini saya mau kasih judul Pilpres itu lomba mengumpulkan suara, bukan lomba buang-buang suara. Nah, saya 2 hari terakhir ini melihat ada satu foto yang viral di media sosial ya. Viralnya itu penuh dengan maki-makian. Itu foto ada Habib Rizik, ada foto Mas Anies, dan ada foto Caimin bertiga. Jadi foto itu dijadikanlah foto politik ya. Foto politik yang semuanya maki-maki lah. Maki-makinya kadang-kadang ya apa emang foto harus dimaki-maki kayak gitu. Apa iya orang kalau ketemuan harus dimaki-maki seperti itu. Jadi seolah-olah itu apa ya, pertemuan berdosa. Pertemuan yang nista. Itu kan sebuah pertemuan yang biasa aja. Apalagi kalau misalnya kita telusuri lebih jauh, ternyata itu momen pernikahan anaknya Habib Rizik. Anies Baswedan datang sebagai undangan dan hadir sebagai saksi. Ya, saksi mempelai. Ada Caimin juga datang ke sana sebagai orang yang diundang. Lalu mereka foto bersama. Di belakang ada juga foto Yusuf Martak tuh, ya. Jadi mereka foto bersama, itu kan acara kawinan. Di acara kawinan siapapun bisa ketemu aja. Ya kan? Di foto kawinan anaknya siapa gitu juga bisa bertemu orang yang berseberangan. Ya, koalisi perubahan bisa ketemu dengan koalisi Indonesia Maju, bisa juga. Kebetulan hari ini kan kawinannya anak Habib Rizik, kemudian yang diundang sebagai saksi adalah Anies Baswedan, dan Caimin juga diundang ke sana. Kemudian mereka foto bareng lah. Kalaupun misalnya itu pertemuan politik juga menurut saya nggak apa-apa loh. Kalaupun itu misalnya pertemuan politik ya sesuatu hal yang wajar. Kan Habib Rizik punya suara. Jamaah-jamaahnya Habib Rizik juga punya suara. Nah, kalau Anies Baswedan datang untuk mendapatkan suara dari Habib Rizik, atau Habib Rizik yang datang menyodorkan misalnya ini, menyodorkan suara terhadap Anies Baswedan, dua-duanya menurut saya hal yang wajar. Karena sekali lagi Pilpres itu lomba mengumpulkan suara. Dan sudah benar. Kali ini dalam konteks ini menurut saya sudah benar Anies Baswedan dan Caimin ketemunya sama Habib Rizik. Karena kan salah satu sumber suaranya Mas Anies yang paling potensial adalah dari Habib Rizik dan jamaah-jamaahnya gitu. Kan kita nggak bisa misalnya bilang, wah ngapain ketemu Habib Rizik, ngapain ini Anies ini sama Habib Rizik, ngapain ini begini, ngapain Caimin ini ya sama Habib Rizik. Seolah mereka berdosa kalau ketemu sama Habib Rizik. Gini, saya nggak suka dengan pendirian Habib Rizik sampai hari ini. Ya, saya nggak suka dengan banyak statement-statement Habib Rizik di masa lalu. Kalau hari ini Anda harus fair loh, statement Habib Rizik udah nggak banyak loh. Yang dia memanas-manasi suasana udah nggak banyak loh. Yang banyak memanas-manasi suasana sekarang itu pendukung Mas Ganjar loh, kalau mau fair ya. Gitu, ya. Elit-elit PDIP loh yang paling banyak memanas-manasi suasana. Yang ofensif gitu maksudnya, yang ofensif menyerang orang yang paling banyak sekarang dari elit-elit para pendukung-pendukung Mas Ganjar loh. Kalau mau fair, buka aja. Di media sosial media terlihat kok gitu. Sementara Habib Rizik dan pengikut-pengikutnya sudah banyak yang diam aja, nggak terlalu banyak cakap lagi gitu. Kalaupun mereka juga banyak cakap, misalnya mereka masih ofensif, pada prinsipnya mereka punya suara. Dan semua orang yang menjadi calon presiden itu kan lombanya lomba ngumpulin suara, ya kan? Dan kalau menurut dia salah satu captive market yang bisa diambil adalah Habib Rizik dan pengikut-pengikutnya, ya dia datang ke sana lah. Kan sesuatu hal yang wajar dan sudah benar kalau Anies Baswedan yang datang ke sana kali ini.
Karena kalau misalnya Habib Rizik datangnya ke Mas Ganjar, yang demam Anda kan. Anda yang demam, bahkan mungkin bisa step Anda kalau Habib Rizik datangnya ke Ganjar. Udah benar kan Habib Rizik menyalurkan suaranya ke Anies Baswedan menurut saya. Jadi memang konteksnya hari ini marah-marah itu buat apa? Lebih masuk akal kalau Anda marahnya ke Mas Ganjar, kalau Mas Ganjar yang datang ke Habib Rizik, itu Anda marah nggak apa-apa. Walaupun menurut saya juga marahnya itu nggak logik gitu, tapi ya oke lah, secara perasaan dipahami kenapa Anda harus marah. Tapi logikanya harusnya nggak marah. Kenapa? Mas Ganjar juga berlomba-lomba mengumpulkan suara. Ya kan? Kan nggak bisa menang dengan suara yang existing hari ini. Fair aja lah. Emang lembaga survei mana yang bisa ngasih tahu bahwa Mas Ganjar dengan suaranya existing hari ini sudah menang? Kan nggak ada. Gitu, kenapa harus marah-marah? Yang menurut saya yang marah-marah sekarang itu pendukung Ganjar semua tuh. Marah aja kerjanya. Apa yang dikerjakan oleh orang, marah dia. Ya, apa yang ditweet oleh orang, marah dia. Saya nge-tweet sebuah pertanyaan yang netral dan normal aja, hari ini marah-marah aja isinya. Ratusan orang yang marah-marah di, di Twitter saya. Menurut saya ini kenapa ya? Kenapa se-ofensif ini ya? Bukannya capres Anda harus berlomba mengumpulkan suara. Misalnya begini, kalau ada orang yang lain yang marah-marah gara-gara ini, Anda juga boleh ikut merasa aneh loh. Misalnya Mas Ganjar ketemu dengan kelompok buruh. Kelompok buruh yang paling radikal dan paling ekstrim sekalian deh. Yang suka rusuh sekalian deh. Misalnya Mas Ganjar ketemu sama mereka, meminta suara mereka, meminta dukungan dari mereka. Itu sebuah hal yang wajar. Bahkan nih ekstrimnya sekalian nih, Mas Ganjar ketemu dengan keluarga ex-Tapol Napol PKI misalnya. Meminta, itu suara mereka juga banyak. Meminta suara mereka itu sesuatu hal yang wajar. Atau misalnya Pak Prabowo ketemu dengan para legiun veteran gitu. Udah jompo-jompo semua tuh. Udah aki-aki lansia semua itu. Anda juga nggak harus marah. Ngapain nih ketemu dengan para lansia, para aki-aki? Emang ini panti jompo? Bisa aja marah-marah kayak gitu kan? Toh koalisinya Pak Prabowo juga dibilang koalisi lansia gitu. Jadi menurut saya kenapa harus marah-marah? Ini politik ya. Orang lagi berlomba untuk mengumpulkan suara. Bahkan kalau perlu mengumpulkan suara orang yang berseberangan dengan Anda. Karena kalau mengumpulkan suara orang yang sudah beriman dengan Anda aja udah pasti Anda nggak menang. Coba kita lihat angka nih. Misal nih, berdasarkan survei terakhir nih, misalnya Mas Anies 21%. Ya, Pak Prabowo 37%. Mas Ganjar unggul lah nomor 1 38%. Ada 4% suara yang belum teridentifikasi atau unidentified voters. Yang 4% unidentified voters ini dioper ke siapapun secara bulat nggak akan bikin menang. Dioper ke Mas Ganjar cuma jadi 42% dia. Ya kan? Dioper ke Pak Prabowo cuma jadi 41% dia. Dioper ke Anies Baswedan cuma jadi 25% dia. Artinya kalau mau menang putaran kedua misalnya, atau ketika calon tinggal 2 misalnya putaran 2 Ganjar versus Prabowo, kan harus berebut suara Anies Baswedan nih. Suara pendukung Anies Baswedan nih. Suara pendukung Anies Baswedan yang diidentifikasi mayoritas berisi orang-orang seperti ini. Jamaahnya Habib Rizik, ya kan, orang-orang yang Islamnya agak fundamentalis radikal, tapi ingat dia punya hak pilih. Kan Anda harus berebut suara ini kalau mau menang. Ya kan? Kalau kemudian tindakannya selalu ofensif, menyerang, ya kan? Ya Anda pasti nggak dapat suara itu. Karena secara matematik nggak mungkin Anda menang dengan suara existing hari ini. Prabowo diserang, Anies diserang, terus mau menang dengan 38%. Kecuali Anda datangkan pemilih dari planet lain yang tiba-tiba dinaturalisasi jadi pemilih di Indonesia, kemudian dia bisa mencoblos di putaran kedua. Jadi gini, sebenarnya kalau secara matematika politik saya senang Anda marah-marah loh. Karena Anda pasti kalah dengan marah-marah itu. Semua Anda musuhin, Prabowo Anda musuhin, Anies Baswedan Anda musuhin. Secara hitung-hitungan politik saya senang-senang aja. Orang salah nggak usah diingetin. Tapi udara politik kita penuh sesak, penuh polusi. Udara penuh sesak dan penuh polusi ini yang kita hidup hari-hari. Lama-lama jadi racun kan di darah kita. Ya kan? Lama-lama jadi racun di tubuh kita. Sehingga kita berpolitik pun akhirnya nggak sehat. Makanya saya kembalikan nih. Saya kasih petunjuk nih. Saya kasih teori yang benar nih. Bahwa Pilpres itu lomba mengumpulkan suara. Bahkan orang yang berseberangan dengan kita harus kita dakwahi supaya beriman sama kita. Karena kalau kita lomba buang-buang suara PSI dibuang. Ya kan? Kemudian ada relawan Jokowi yang ngomongnya tegak lurus, dibuang.
Ada relawan Jokowi yang ikut Jokowi agar tidak kesusu, tidak terburu-buru, dibuang, dimusuhin. Lama-lama juga Pak Jokowinya dibuang juga mungkin. Mungkin juga. Dimusuhi juga mungkin juga. Ya nggak menang lah. Bagus sih kalau buat kepentingan saya secara pribadi sih bagus. Cuman sikap ofensif seperti ini, itu membuat polusi dalam politik kita. Sama kayak ofensifnya pendukung-pendukung Pak Prabowo ketika tahun 2014-2019. Bangun tidur tuh harus nyerang aja. Bangun tidur harus marah-marah aja. Apa isi udara politik kita ini? Atmosfer politik kita isinya racun semua kalau begitu. Dan racun ini yang akan dibaca oleh anak-anak kita yang usia pemilih pemula. Racun-racun ini yang akan dibaca oleh pemilih-pemilih kita yang sekarang umur belasan dan baru akan jadi pemilih 5 tahun lagi. Yang dia lihat di atmosfer hanya kebencian senior-senior dia, kebencian kakak-kakak dia, kebencian ibu bapaknya dia terhadap orang lain. Dia akhirnya nanti akan mewarisi kebencian itu. Makanya ada yang marah-marah kan, marahnya banyak sekali ketika saya kasih matematika politik aja, matematika sederhana aja. Ini kalau ada nih, ya, ini pendirian moral, ini bukan studi kasus pemilu beneran ini, tapi kan ini pertanyaan retorik, pertanyaan filosofis untuk mempertanyakan pendirian moral Anda. Dengan seofensif ini Anda, dengan jiwa Anda yang begitu militan dan radikal seperti ini, kalau misalnya ada 2 calon, ya, ada 2 calon, tinggal Ganjar dan Prabowo. Suara mereka seimbang nih, 50-50. Tinggal 1 suara yang belum menentukan pilihan. Suara Habib Rizik misalnya. Pilihan Anda apa? Pilihan Anda mohon Habib Rizik memilih Anda, atau karena sikap militan, radikal, dan ideologis Anda biarkan saja Habib Rizik memilih Prabowo, kemudian Anda kalah. Mana sikap Anda? Yang bilang iya, hanya sedikit yang berani bilang kami rela kalah daripada harus bergabung dengan Habib Rizik. Sisanya ambigu secara moral, karena itu yang benar, ambigu secara moral itu. Kalau Anda sudah ambigu secara moral, itu Anda artinya berpikir waras. Ya kan? Yang tadi juga berpikir waras sih sebenarnya. Ya, Anda sudah tetapkan misalnya, saya rela kalah, itu juga waras, gak apa-apa. Tapi dari sisi hitung-hitungan politik yang ambigu ini, yang benar. Oh, kita milih menang atau milih kalah nih. Kalau menang kita bergabung dengan orang yang paling kita benci. Tapi kalau kita nggak mau bergabung sama orang yang paling kita benci, kita kalah nih. Itu orang yang menggunakan matematika politik. Ambigu nggak apa-apa. Tapi yang paling banyak ternyata adalah yang marah-marah. Ya. Lihat aja di Twitter saya tuh marah ratusan gitu yang marah-marah, bilang bego, bilang apa? Bilang konsultan OON, konsultan kelas tukang sayur. Dengan pertanyaan gak bermutu. Ini bukan pertanyaan beneran, ini pertanyaan retorik. Pendirian moral Anda yang lagi di-challenge. Anda memilih kalah atau Anda memilih menang, tapi bersama orang yang paling Anda benci. Bergabung bersama orang yang paling Anda benci. Buat saya, Caimin hari ini dengan segala perbedaan dia dengan FPI, itu berusaha untuk menang. Dan dalam rangka berusaha untuk menang itu, dia singkirkan segala macam potensi perbedaan dia dengan Habib Rizik. Habib Rizik juga mungkin begitu. Mungkin dia nggak suka sama Caimin. Tapi karena hari ini kepentingan dia, misalnya Anies Baswedan harus menang, maka dia singkirkan seluruh perbedaan dia dengan Caimin. Itu politik. Karena ketika menyingkirkan perbedaan itu, Anda mungkin menganggapnya pragmatis. Anda mungkin menganggapnya oportunis. Terserah. Politik memang pragmatis. Politik memang mencari opportunity. Tapi yang penting apa? Mengecilkan, menghilangkan, atau mengeliminir racun-racun politik dari atmosfer politik kita. Racun-racun kebencian dari atmosfer politik kita. Minimal apa? Minimal nggak ada lagi kebencian dari FPI terhadap PKB. Minimal apa? Tidak ada lagi kebencian dari PKB terhadap FPI. Itu sudah mereduksi racun-racun yang beredar di udara kita itu. Sekarang kita tinggal mereduksi racun-racun yang keluar dari kelompok nasionalis radikal ini. Nasionalis radikal ini juga nggak kalah ini radikalnya. Dan dosis kebenciannya juga nggak kalah dibandingkan kelompok radikal agama ini. Sama-sama aja. Kalau saya, pendirian saya harus di tengah. Saya ingin juga sebagian besar rakyat Republik ini pendiriannya ada di tengah. Yang tidak menelan racun ini. Yang tidak meminum dan memakan racun-racun kebencian ini. Orang itu memang harus kita sentil-sentil dikit biar sadar. Kelompok nasionalis radikal kita sentil-sentil biar sadar. Kelompok radikal agama juga kita sentil-sentil
biar sadar, tapi bukan kebencian. Bukan karena benci, karena pada ujungnya nanti putaran kedua misalnya, atau hanya ada dua calon misalnya, kita butuh suara mereka. Butuh suara mereka untuk menang. Ingat, kita hanya bisa menjalankan idealisme kita, cita-cita kita, gagasan-gagasan kita, visi misi kita dengan lebih ideal, dengan lebih sempurna kalau apa? Kalau kita yang menang. Itu kan semua jadi percuma kalau tidak menang. Mungkin itu saja ya yang bisa dibahas kali ini ya. Semoga Anda tidak lupa itu, bahwa pemilu itu lomba mengumpulkan suara, bukan lomba membuang-buang suara. Apalagi suaranya baru 37-38% udah dibuang-buang. Buat saya matematikanya nggak masuk akal. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wallahu muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.